Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu lan wajib tikraru dzalika apa bulan baleni mengkono perintah. Jadi hukum asal perintah itu dikerjakan secara berulang-ulang. Kullama dzukira semangsane den tutur al-amru apa perintah. Apa asal hukum perintah itu menuntut untuk dikerjakan berulang-ulang? Li annahu karena sak temene al-amr idza dzukira nalikane iku nalikane den tutur apa amr walam yu'zam lan ora den azami alal fi'li ing atase nglakoni sara mongko dadi sapa wong dadi iku musirran iku wong kang langgengake alal inadi ing atase antipati wa hadza utawi ikilah kang tinutur yang demikian ini laya juzu iku ora wenang apa hadza laya juzu iku ora wenang apa hadza. Ya, sekarang dilanjutkan ya. Perintah itu pada dasarnya wajib dikerjakan secara berulang-ulang. Wajib dikerjakan secara berulang-ulang. Ya. Selama perintah itu disebutkan. Selama perintah itu disebutkan. Alasannya adalah ketika ada perintah dituturkan, kemudian orang mukallaf tidak melakukan azam, keinginan kuat. Kemudian orang mukallaf tidak melakukan azam, keinginan kuat untuk mengerjakan perintah itu. Maka mukallaf berarti orang yang cakap hukumnya. Maka mukallaf ini dihukumi sebagai orang yang melanggengkan antipati terhadap perintah. Orang yang melanggengkan antipati terhadap perintah. Sikap seperti ini wahada la juzu, sikap seperti ini tidak diperkenankan. Sifat seperti ini tidak diperkenankan. Gitu ya. Dari statement ini ya, yang menyatakan bahwa pada dasarnya perintah itu
ya menuntut untuk dikerjakan secara berulang-ulang selagi perintah itu disebutkan. Hayya 'alas shalah, marilah mengerjakan sholat. Perintah kan itu. Hayya 'alas shalah, diulang sehari 5 kali. Berarti setiap disebut perintah sholat maka wajib untuk mengerjakan sholat. Oleh karena itulah kalau sholat sunnah itu nggak ada adzan, nggak ada iqomah, langsung as-sholatu jami'ah kayak kemarin itu katanya, ya. Karena apa? Sholat yang wajib, ya, hanya sholat yang wajiblah yang ada adzan dan ada iqomah. Satu. Nah, kenapa orang ya ketika ada perintah semisal sholat, perintah ada haji, misalkan ngaji bab haji, wajib pertama yang utama adalah azam. Iya, karena azam untuk mengerjakan wajib ini itu sebenarnya adalah bentuk orang itu patuh kepada hukum. Nah, sebaliknya nanti akan ada ya dalam praktek hukum di Indonesia ada yang namanya hukum dosa sebab pembiaran. Apa? Dosa sebab pembiaran. Jadi mengetahui kejahatan tapi kok diam, itu nanti orang ini bisa dituntut. Dosanya apa? Dosa pembiaran. Dari hadis ini ya, dari statement ini akan muncul bahwa orang yang membiarkan dalam kesalahan, orang yang membiarkan praktek-praktek yang salah, maka dia tahu dan mendiamkan, maka hukumnya adalah ikut melakukan kejahatan atau ikut mendapatkan konsekuensi dari kejahatan yang dilihat tapi dibiarkan saja. Namanya dosa pembiaran. Gimana dosa pembiaran? Misalkan maaf, ada orang tua atau ngomong anak kecil, rumahnya daerah sana, daerah Mbak Rizka atau yang paling gampang lah, paling ekstrim. Sana sini gunung. Dua anak kecil tidak ditungguin, kemudian tergelincir gelundung ya dari 5 meter ke bawah misalkan. Ya insya Allah mati. Maka orang tuanya dituntut enggak? Minimal jadi saksi, maksimal bisa menjadi terdakwa. Kenapa? Dosa pembiaran. Sudah tahu seperti itu loh Mbak Rizka. Kok ngomong atau ngasuh tidak ditungguin? Dosa membiarkan, dosa tidak menungguin. Ini akan menyebabkan konsekuensi orang itu untuk mendapatkan hukuman. Meskipun hukumannya belum tidak tidak sebanding dengan yang melakukan dosa pembiaran. Udah tahu temennya mau bunuh diri kok dibiarkan dilos, itu dosa. Karena apa? Dalam Islam nanti kan yang namanya kemungkaran kan harus dihilangkan. Itu teori hadisnya. Tapi dalam teori usul fikih, orang yang menyepelekan perintah, membiarkan perintah, maka orang itu termasuk orang yang melanggar perintah. Menyepelekan perintah itu sama dengan melanggar perintah. Menyepelekan. Jadi tidak penuh rasa kepatuhan ya, sehingga sepele sembrono, sholat asal-asalan, bajunya asal-asalan, kaosnya asal-asalan. Kalau sholatnya bisa sah, tapi kalau niatnya adalah menganggap sholat bukan ibadah yang istimewa, maka orang ini, mohon maaf ya, bisa dituduh orang yang munafik. Orang yang, mohon maaf, menyia-nyiakan yang benar dengan memperhatikan yang salah. Dolim lah bahasa agama. Agamis tapi dolim. Karena apa? Tidak mengetahui ilmu. Maka yang tepat ya tadi, beragama itu harus pakai ilmu. Termasuk ini. Berarti kalau ada si A sudah masuk adzan isya, kemudian dia tidak azam sampai bablas jam 9, maaf ya, ini termasuk orang yang dosa. Kenapa? Mulai isya taruhlah jam 7 sampai jam 9 2 jam,
dia ini dianggap musirrun alal inat, termasuk orang yang melanggengkan antipati. Antipati sholat isya. Berarti hati-hati loh ya, orang nggak sholat isya tepat waktu, nggak tepat waktu itu boleh. Muslim sholat tidak tepat waktu boleh nggak? Boleh kan? Karena yang wajib adalah sesuai dengan waktu. Nah, oleh karena itu ya hal ini juga sama. Ketika melaksanakan sholat, begitu ya. Kok sudah saatnya sholat kok masih gelelengan sakarepe dhewe nggak mau azam, maka selama 2 jam ini dia dihukumi musirrun alal inat, langgeng dalam antipati. Bayangin coba. Berarti mungkin nggak seorang muslim dikatakan antipati kepada ajaran? Mungkin kan? Kapan tadi? Ketika masuk waktu sholat tidak melakukan azam. Tidak melakukan azam itu terkena dosa. Dosanya apa? Musirrun alal inat kalau dalam fikih ini. Dalam konsep hukum kita terkena hukum pembiaran kejahatan atau pembiaran dosa. Dosa pembiaran. Saya nggak tahu kok. Tadi dedeknya kan tahu saya di dapur. Saya kan lagi asik main HP. Anda asik main HP padahal disuruh ngomong orang tua, adiknya belaratan. Kemudian adiknya ke dapur megang misalkan ya wajan yang adanya minyak goreng sehingga tangannya melempung. Anda ikut disalahkan nggak? Disalahkan nggak? Disalahkan karena apa? Melakukan dosa pembiaran. Tidak ngomong, tidak memperhatikan, hati-hati. Berarti orang sholat, ingat ya, dia sholat nggak? Sholat, misalkan ya, tadi apa? Misalkan isya jam 7, dia sholatnya jam 10. Tapi begitu ada adzan Pak Qori, dia nggak azam. Ya Allah, saya pengen sekali sholat, tapi ini kagok, lagi di jalan, kagok, ini lagi ada tamu. Itu jelas azam selesai kan? Begitu ada adzan, kasus yang kedua, dia ini asik ngobrol, tidak ada azamnya acan-acan sama sekali, tidak ada azam sama sekali, sampai jam 10, maka dia dihukumi orang yang melanggengkan antipati. Maka walaupun dia sholat isya jam 10 misalkan malam, jam 7 sampai jam 10 3 jam ini dia dihukumi musirrun alal inati, melanggengkan musirrun alal inati, ya, melanggengkan atas keantipatian. Baru tahu ya? Paham Dwi? Orang sholat isya, paham ya? Ketika jam 7 dung 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 Allahu Akbar adzan, dia nggak azam sampai jam 10. Jam 10 isya sholatnya bener nggak? Bisa diterima enggak? Ada unsur dosanya enggak? Ada. Karena apa? Begitu ada adzan isya, dia tidak azam. Tidak melakukan azam itu hukumnya dosa. Karena apa? Dianggap musirrun alal inati, melanggengkan status sebagai orang yang antipati, seolah-olah acuh. Kono Mbak, hati-hati loh ya. Berarti kalau Anda ada orang tamu kok acuh, dosa ya. Dosanya apa? Dosa acuh atau dosa pembiaran. Anda tahu anak kecil atau main peso, kemudian tangannya tersayat, nangis. Akhirnya apa? Orang tuanya sedih, susah. Anda sebagai kakak dosa enggak? Dosa kalau tahu ketika adik main peso Anda biarkan, tidak dilarang, tidak diganti dengan yang lain. Dosanya masuk dosa pembiaran. Itu yang penting. Berarti bisa jadi Kang Fikri, orang sholat sekalipun tetap terkena hukum dosa. Kenapa Kang Jajang? Karena sholatnya nggak pakai ilmu. Ada adzan tidak azam, tapi ya nanti aja sholatnya. Ya atau nggak ngomong sama sekali, bisa masih lama. Gitu. Bisa masih lama, santai aja. Loh, kalau ngomong gitu, hati-hati loh ya. Dia dihukumi adalah orang yang dosa karena melanggengkan sing wajib azam. Apa sih abote azam? Apa sih beratnya azam? Ya Allah, saya pengen mengerjakan, tapi nanti setelah selesai kerjaan, setelah selesai tamu, setelah selesai sampai di rest area atau apa kalau kotek mobil atau naik mobil. Kalau enggak, dianggap melakukan dosa pembiaran. Ingat-ingat.
Maka Anda nanti duduk bijaksana loh. Loh kan yang melakukan saya kan nggak melakukan. Tapi kan Anda tahu kan? Tahu. Ya, namanya dosa pembiaran. Hati-hati ini. Ada anak di pinggir jalan. Waktu main kuliah atau enggak aja. Ada anak di pinggir jalan ditumparin tuh kamu. Hati-hati kamu. Nah di situ ada mobil, motor lewat kenceng-kenceng, war. Anda biarkan, kemudian anak itu tabrak oleh kendaraan yang lain. Itu bukan masalah adab, itu bukan masalah sopan santun. Ini adalah tindakan hukum. Jadi menolong itu bisa jadi etika, menolong bisa jadi adalah norma. Contoh, menolong tapi ini norma. Ada orang tua, misalkan naik Kopayu dari sini menuju Tegal, beliau tidak nggak kebagian tempat kursi. Kemudian Anda yang punya tempat kursi dipersilakan, Bu, silakan duduk, saya berdiri saja, ibunya sudah sepuh. Itu nolong etika. Tapi kalau ada orang tua nyebrang jalan nggak tahu, kemudian Anda biarkan padahal itu jalan pantura yang begitu ramai, kemudian ketabrak padahal Anda punya kesempatan untuk nolong, itu dosa. Karena apa? Ada kesempatan melakukan kebaikan tapi tidak ada tindakan apapun, minimal dalam hati kerentak. Jadi kesimpulannya adalah orang sholat baik sholatnya, tapi bisa terkena hukum dosa kalau molor-molorkannya sholat itu tetap masih dalam waktu sholat, tapi molor-molorkannya itu tidak disertai azam pada waktu awal sholat. Hati-hati ini. Maka perkara baik belum tentu benar, perkara benar belum tentu baik. Contoh, benar tapi belum tentu baik. Contoh, memerintahkan sholat baik gak? Mengatakan sopan baik gak? Nyuruh orang sopan baik gak? Tapi kalau yang disuruh orang tua benar apa salah? Salah. Baik, benar tapi tidak benar, itu perintah kebaikan. Tapi yang dilihat audiennya orang tua perintah, Pak sholat Pak, padahal orang tua ini dosa enggak itu? Dosanya dosa hukum apa dosa etika? Etika, hukumnya benar ya, Pak, sholat Pak. Orang tua kok enggak nyuci sholat, enggak benar itu, subhanallah. Ya naudzubillah min dzalik, ini jadi pelajaran ya. Kemarin bomberman, orang yang ngebom di Polresta itu juga sama. Orang tuanya sakit, dia jenguk, bagus gak? Tapi begitu jenguk omongannya gini, itulah Pak akibatnya Pak, ikut Islam yang banyak bid'ahnya ya kayak gini. Masya Allah. Maksudnya sih ngarahin orang tua agar orang tuanya itu seperti dia, nggak usah muludan, nggak usah tahlilan. Ini gara-gara bapak ikut bid'ahan ya kayak gini, sakit nggak sembuh-sembuh. Jenguknya bagus nggak? Perintah nggak? Positif nggak? Tapi ketika nyeramai orang tua, positif atau negatif? Contoh perkara yang benar tapi tidak baik. Ada lagi contoh baik tapi tidak benar. Ya tadi, baik tapi tidak benar. Tadi, orang sholat Isya jam 12, baik gak? Tapi ketika dia tidak azam, benar gak? Salah, dosa gak? Sekarang saya tanya Dwi, ya, orang sholat jam 12 malam sholat Isya, dosa apa enggak? Ulangi, Baton, tes ini, sholat Isya jam berapa Baton? Misalkan jam berapa aja? Jam 7 toh. Sekarang Baton saya tanya, orang sholat Isya jam 12 malam dosa enggak Baton? Bajeng Karokep kamu main ini filsafat loh, mantek loh. Manjejang us kuliah mau mambu filsafat pirang-pirang orang paham. Bayat paham nggak pertanyaannya? Ulangi,
Adzan Isya jam berapa? 7 malam ya? 19. Dia sholat jam 24.00, jam 12 malam. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Ini pertanyaan mahasiswa ini. SMP, SD, terang. Bisa dosa, bisa tidak. Kapan dosa? Kapan tidak dosa? Kalau azam. Oh no. Orang yang Isya ada adzan tidak azam, kemudian jam 12 dia sholat, tadi kan benar tapi tidak baik. Kenapa dikatakan benar tidak baik? Karena apa? Melanggengkan anti mati. Dalam hukum namanya melakukan dosa pembiaran. Hati-hati. Ini yang sering dianalisa oleh Pak Agus Maftuh dulu ketika saya sama beliau. Kan maaf saja ya, ada teman yang salah dalam melakukan pekerjaan. Padahal teman ini satu tim. Salah dalam mengerjakan tugas. Teman saya ini satu tim dengan saya. Teman saya dimarahin, saya tenang. Kemudian, kamu juga salah Muhammadun. Kenapa? Kamu melakukan kesalahanmu adalah dosa Wes ngerti kan udah tahu temannya mau salah kok dibiarkan. Paham ini? Namanya dosa pembiaran, dieling-eling. Contoh sing paling aplikatif meneh. Ayam kate. Oh toh. Ini kan kecer saya. Anak seneng ke ayam, saya itu paling nggak seneng kalau ada ayam sekitar pondok. Di Pati kakak saya ngomong, "Kak, ayam boleh nggak saya beli?" Itu ada apa? Enggak mau saya sembelih biar pondoknya sama musolanya bersih. Ngono lho. Lah saiki sing anak saya sendiri seneng ayam. Paham enggak? Sing ngetokno anakku, cah cilik, Kausar. Kemudian mbak-mbak tahu ayam nongkrong ning gone majelis. Kira-kira siapa yang disalahkan? Kan itu anaknya Abi. Pekok enggak itu? Afkak. Luweh pekok sih. Paham? Bacek gitu. Karena apa? Sudah tahu ayam itu berpotensi nembelek dan Anda tahu Anda biarkan, maka itu melakukan dosa Berarti berhak nggak dihukum? Berhak, meskipun hukumannya cuma teguran. Piye to Mbak? Wong ngerti ayam nangkrong kok Anda biarkan. Kono lho. Ya nek nyalahno Kausar, nyalahno cah cilik, nyalahno wong tuwa. Iya toh? Ya Kausar tetap salah, ya sing salah ya wong tuane. Mesti sing salah ya saya. Ada ayam kate kok sampai nongkrong di sini tembelek tanpa ada sentuhan mbak, yang salah ya saya. Karena Kausar nggak ada beban adalah orang tua. Tapi kalau ada mbak-mbak tahu, kangkang tahu, ya toh, ini kan bukan urusan antara saya Kausar dengan Anda, tapi urusan perkara mungkar, nembelek itu kan kemungkaran. Nembelek di tempat yang bersih itu kan kemungkaran. Anda tahu kemungkaran, Anda biar TKT masuk, yura bakal masuk, diomongi, nyanyi sholawatan lu tambah jijak. Ya. Apa jenenge itu? Milad apa ya? Yaumul milad, ya ayamnya tetap orang gadek tuh ya. Tapi nek Anda ketating ini, tik ini, ayam langsung muter ngono. Paham enggak? Contoh pentingnya memahami dosa pembiaran. Ada temannya nyontek, dibiarkan apa ditegur? Nah, berarti ketika UAS banyak terkena dosa pembiaran, malah kerjasama double. Oh, ngono lho. Apa toh? Gimana Pak Yaya? Temannya nyontek, bagi-bagi dong. Itu dosa pertama, dosa pembiaran. Yang kedua, dosa kerjasama, ta'awun alal ismi, kerjasama dalam kejahatan. Maka yang menyontek dan dicontek masuk neraka. Maksudnya nilainya
Oh, no. Kok nyontek? Enggak Pak, saya lihat belakang kok Pak. Kan ilmu harus ditularkan Pak. Iya bener, tularna kabeh, ben ketularan maksudnya begitu. Paham ya? Meskipun saya juga diingatkan oleh salah satu Pak Madun, kalau ada orang nyontek itu ya dibiarkan ke Pak Madun. Kan saya terus kok bisa Pak? Lah iya, wong kita hidup itu hakikatnya kan nyontek Kanjeng Nabi. Nabi itu ketika berbuat baik kita niru, ijen enggak? Uswatun hasanah itu teladan yang baik. Ya ini mestinya bukan omongan serius, guyon. Ngono loh. Jadi Pak Madun ada orang nyontek dibiarkan saja. Oh iya, hanya saya enggak gini. Saya tidak melarang orang meniru kebaikan, Pak. Tapi yang saya lihat adalah anak ini melakukan dosa pembiaran. Wah, salah pasal meneh. Oh no. Salah ngaji usul fikih, orang ngaji usul fikih, salahnya sendiri enggak ngaji usul fikih. Oh no. Dinilai ya. Kita kenal namanya apa? Dosa pembiaran. Suwe-suwe. Kesel. Ya, itu ya. Wonten ya, ini semuanya harus dipahami. Satu statement ini wa yajibu tikraru dzalika kullama dzukira al-amru li annahu idza dzukira wa lam yu'zam 'ala al-fi'li sara musirran 'ala al-inadi wa hadza la yajuz. Kalau ngaji di Yaman Anda mesti kayak gitu. Ya ayyuhat tulab udhkur wa yajibu tikraru dzalika ay dzalikal amru bi ankana amru shalat kullama dzukira al-amru ay bi angkana Allahu akbar hayya 'ala shalah al falah yajibu 'alaika an tikraru dzalika fi'lus shalah li annahu idza lam dzukira wa lam yu'zam 'ala al-fi'li sara musiran. Ya ayyuhat tulab idza kana as-shalat amrus shalat dzukira bil adzan wa antum lam yu'zam 'ala fi'lis shalah wa antum musirruna 'alal inati. Paham enggak? Rapopo ra paham. Iku nek nerangno nek cara Arabe ngono kuwi. Ngono lho. Paham enggak kok? Wa hadza la yajuzu. Wa hadzal fi'lu alladzi lam yu'zam 'ala fi'lis shalat idza dzukira amrus shalah min amrin la yajuzu fi'luhu ay minal muharramati. Puyeng meneh kok malah bahasa Arab diterangna bahasa Arab. Nah, saya sedikit belajar atau sedikit tahu itu dulu diajar oleh salah satu guru kami di Mahatali, namanya Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Abdul Muhid ya. Beliau adalah salah satu dosen kami almarhum di Mahatali Kerapiak, alumni Mekah. Jadi ketika menerangkan seperti itu, walaupun kami nggak biasa mendengarkan Arab, tapi bisa memahami. Karena tadi ya diaplikasikan, lafadznya diulang dengan dipraktekkan dengan kalimat-kalimat yang familiar dengan kita sehingga menjadi paham. Ya jelas ya. Dari ini kita mengenal namanya dosa pembiaran. Dan ternyata orang sholat isya bisa jadi walaupun sholat dia tetap terkena dosa meskipun sholatnya masih di waktu sholat isya. Karena apa? Di waktu adzan isya dia tidak melakukan azan. Dan ingat, yang ketiga adalah perkara baik belum tentu benar, perkara benar belum tentu baik. Untuk konteks ini, orang yang tidak azam sholat ketika ada adzan sholat, orang tidak azam mengerjakan sholat ketika ada adzan sholat, kemudian dia sholat jam 12 malam untuk konteks sholat isya, maka dia dianggap benar, tapi ada unsur kesalahan. Benarnya dia sholat pada waktu, salahnya tidak melakukan azam pada waktu adzan dikumandangkan, tepatnya adzan sholat isya. Maka kalau ada sesuatu yang berbahaya dan Anda satu-satunya yang menolong, maka nanti hukumnya wajib. Ya, ini nanti cabangnya dalam fikihnya nanti banyak atau macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.